Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, saya Sugian, mahasiswa semester 1 program kaderisasi Imam dan Dai Ar-Rahman Quranic College. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dalam acara Ngobrol Bareng Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sugian, mahasiswa semester 1 program kaderisasi Imam dan Dai Ar-Rahman Quranic College, akan menemani Anda dalam acara Ngobrol Bareng Santri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh saudara Muhammad Fauzal Zainuddin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Lagi kuliah atau ngejar target? Gimana? Untuk masalah kesibukan sih, alhamdulillah semuanya, di banyaknya kesibukan itu masih bisa kok untuk dilaksanakan semuanya. Alhamdulillah. Mulai dari tugas makalah di pondok, tugas makalah di STIQ, tugas makalah dan lain-lain lah. Alhamdulillah masih bisa diselesaikan semuanya. Nah, saudara Fauzal ini adalah salah seorang mahasiswa semester 1 program kaderisasi Imam dan Dai Ar-Rahman Quranic College. Nah, gini nih Zal, hari ini kita mau ngobrol nih tentang Al-Quran, khususnya tentang menghafal Al-Quran. Nah, saya mau minta pendapatnya, gimana sih pendapat Fauzal tentang menghafal Al-Quran, tentang pentingnya menghafal Al-Quran. Kenapa sih kita itu sebagai muslim harus menghafal Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, ya. Telah kita ketahui bersama ya bahwa penghafal Al-Quran itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu poin pentingnya. Nah, kita mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di samping itu ada sangat banyak fadilah-fadilah, ya kan? Manfaat yang akan kita peroleh dari menghafalkan Al-Quran. Contohnya seperti di akhirat kelak nanti kita akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan keluarga kita yang telah ditetapkan oleh Allah untuk masuk neraka. Kita bisa memberikan syafaat ke mereka supaya agar dimasukkan ke dalam surga. Kemudian untuk masalah di dunia, ya sudah pastilah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu tidak akan, mungkin bahasa guru saya, tidak akan merasa kelaparan. Tidak akan merasa kelaparan. Jadi dalam artian tetap akan mulia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi manfaatnya itu kita dapat di dunia, dapat juga di akhirat. Jadi sukses dunia akhirat dari menghafal Al-Quran. Nah, kalau boleh tahu, Fauzal sendiri mau menghafal Al-Quran itu sejak kapan? Saya itu menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mulai sejak kelas 1 MTS. Kelas 1 SMP ya? SMP ya. Nah, motivasi awalnya itu apa gitu untuk menghafal Al-Quran? Di sini apa motivasi awal saya menghafal Al-Quran ya. Pertama sih, kalau saya mau bilang motivasinya ya, kalau dinilai secara akhirat ya, itu sedikit salah. Niat saya awalnya dalam menghafalkan Al-Quran itu salah awalnya. Nantilah kita mungkin bisa cerita nanti itu bagaimana niat yang salah itu. Okay. Insya Allah. Jadi betul-betul ya, ada proses yang sangat luar biasa untuk sampai di titik saat ini seorang Fauzal. Nah, mungkin bisa diceritakan gimana itu prosesnya, kan tadi dari awalnya menghafal Al-Quran salah niat. Nah, kemudian apa yang menjadi alasan atau motivasi Fauzal sehingga bisa meluruskan niatnya kembali gitu? Oke. Mungkin bisa diceritakan. Begini, saya ceritakan ya. Awalnya kan saya mulai itu menghafal Al-Quran pas masa MTS, ya kan, SMP kelas 1 waktu itu. Kemudian ada kakak kelas saya, kan pesantren itu kan
gabung tuh aliyah dengan MTS, ada juga SMP-nya, jadi gabung situ yayasan. Pesantrennya di Ya. Sopeng, Sulawesi Pesantren saya Selatan. di Sopeng ya, Sulawesi Selatan gitu. Gabungkan. Ya. Nah, situ yang MTS dengan SMP mondok kan bareng mondoknya. Nah, di situ kakak kelas saya yang sudah menghafal lebih dulu dari saya itu simaan 1 juz. Nah, simaan Simaan 1 1 juz. juz. Ya. Dan katanya simaan 1 juz itu yang pertama kali simaan yang ada di pondok itu. Itu yang pertama kali yang saya tahu. Jadi di situ, masya Allah saya ikut pada simaan itu, saya saksikan, dan saya simak betul dari awal sampai akhir. Setelah itu, disitulah mulai sedikit muncul Termotivasi, ya, termotivasi seperti itu, muncul niat untuk menghafalkan Al-Quran, tapi belum sempurna niatnya, belum sempurna untuk motivasinya. Kena pas sempurnanya itu ketika teman saya, kakak kelas saya ini turun dari panggung, masya Allah dia dipuji oleh ikhwan, oleh akhwat, begitupun dengan para asatidz semuanya. Dipuji-puji lah dia, dibaik-baiki terus setiap hari. Di situ saya berpikir, weh mantap juga ya untuk kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, kita dibaik-baiki, dipuji-puji, dimuliakan seperti itu. Ya, seperti itulah. Intinya kayak dimuliakan gitulah di pesantren, ya kan? Di situ muncul tuh niat saya untuk menghafalkan Al-Quran. Saya mau menghafal Al-Quran supaya bisa kayak dia juga, bisa dimuliakan di pesantren seperti itu. Niat awalnya kayak gitu. Niat awalnya seperti itu, ingin dipuji. Niat awal menghafal Al-Quran pengen dipuji seperti itu. Ya, situlah awal niat saya yang salah tersebut. Tapi alhamdulillah dengan niat yang salah tersebut, saya melewati masa pesantren pada masa MTS itu 3 tahun dengan niat yang salah. Alhamdulillah saya bisa dapat waktu itu 7 juz. 7 juz. 7 juz. Dan kalau mau dinilai lancar atau tidaknya, bisa dibilang agak lancar lah. Lumayan lancar seperti itu. Dan katanya 7 juz itu saya adalah santri pertama yang paling banyak menghafalkan Al-Quran ketika di pesantren itu. Berarti selama pondok pesantren itu berdiri sampai angkatannya Fozal itu, Fozal yang bisa dibilang penghafal terbaik lah. Oke, ya seperti itu. Katanya. Makanya saya sempat dijuluki kemarin tuh sebagai santri pencetak sejarah. Sejarah di pesantrennya. Ya, apa namanya? Itu yang pertama itu ya, saya paling banyak hafalan saya ketika selama di pesantren. 7 juz saya dapat waktu itu. Berarti saya pikir sebelum saya berarti belum ada yang menghafal sebanyak itu. Nah, saya pun kaget waktu itu juga. Kan dari SMP nih. Terus mungkin kalau bisa dibilang niatnya masih salah pada saat itu. Nah, gimana ceritanya gitu bisa kembali lurus gitu, atau bisa lurus lah pokoknya. Lurus kembali niatnya. Nggak melenceng-melenceng lagi. Oke, ya. Di situ ketika ya saya menjalani proses menghafalkan Al-Quran dengan niat yang melenceng ya, niat ingin dipuji. Situ walaupun dengan niat itu tadi saya ceritakan tetap bisa mendapatkan 7 juz. Di mana titik balik niat saya menjadi lebih baik ketika saya masuk di akal cabang Sulsel, MHQ ya. Ketika saya di situ masuk di situ. Di situ cerita awal niat saya usahakan untuk lebih menjadi niat yang lebih baik ketika awal saya masuk di MHQ. Ceritanya itu kemarin pas awal masuk, kita sebagai santri itu didoktrin dulu lah. Semua katanya bukan katanya sih, memang setiap santri yang baru masuk, mau itu lewat secara resmi yang disambut betul oleh pimpinan, walaupun istilahnya yang lewat jendela kan, di luar. Nah, di luar dari itu memang tetap diberikan doktrin dulu untuk memperbaiki niat pencerahan sebelum menghafalkan Al-Quran. Ya, itu pun terjadi kepada saya di pimpinan saya Ustadz Kamaluddin Marsus. Awalnya ya tanya-tanya dulu ke saya, apa prestasi-prestasi yang sempat kamu dapatkan menghafalkan Al-Quran ketika menghafalkan Al-Quran sebelum-sebelumnya. Nah, saya kasihlah itu syahadah 7 juz. Syahadah 7 juz. Kemudian kemarin pas masa MTS kemarin, sempat alhamdulillah saya bisa memberikan prestasi juga ke pesantren saya. Saya nama lombanya waktu itu namanya Aksioma. Saya ikut cabang 5 juz. Saya ikut cabang 5 juz dan alhamdulillah qadarullah saya pun masih terheran-heran dengan pada saat itu saya bisa lolos ke tingkat nasional.
saya mewakili Sulawesi Selatan waktu itu di Yogyakarta, lomba 5 juz. Kemudian saya waktu itu juara 5 di sana, juara 5 di sana, tingkat nasional. Berarti, waktu itu. Dari SMP sudah menunjukkan prestasi Iya. dari hafalan terbaik, juga bisa sampai tingkat nasional, bisa dapat juara 5. Seperti itu. Nah, Masya Allah. Nah, bisa dispesifikkan apa gitu misalnya kata-kata dari Ustadz Kamal yang membuat hati Fauzal tuh bisa merubah niatnya dari yang sebelumnya pengen dipuji, pengen dimuliakan. Nah, akhirnya bisa meluruskan niatnya gitu. Ada satu perkataan Ustadz Kamal waktu itu yang Masya Allah saya masukkan betul ke dalam hati, dan itulah yang mengubah niat saya untuk menjadi niat yang lebih baik. Simpel aja sih perkataannya beliau cuma mengatakan baik-baik aja di sini di pesantren ini, dan luruskan niatmu menghafal karena Allah. Cuma itu sih, ya umum banget sih anunya, Simple tapi enak gitu di hati. masuk banget ke hati saya waktu itu. Insyaallah. Nah, makanya ya saya mulai merubah niat yang buruk itu Jadi lebih baik. menjadi lebih baik ketika saya memasuki MHQ di Sulsel. Iya. Nah, gini. Berarti dari perjalanan menghafal Quran itu dari SMP masuk ke MHQ, terus lanjut lagi. Nah, gimana tuh suka dukanya saat menghafal di MHQ sampai bisa khotam 30 juz dan bisa simaan 30 juz, artinya ngafal sampai khotam terus mutqin. Nah, perjalanan menghafalnya itu seperti apa? Suka dukanya mungkin bisa diceritakan. Oke, mungkin kalau saya betul-betul ceritakan dari awal sampai akhir kan panjang banget gitu ya. Jadi ya saya mungkin ambil aja sedikit poin-poin gitu dari kisah-kisah saya. Ada hal-hal yang menarik yang bisa hal-hal yang dibagikan menarik juga ke para penonton. Saya itu di asrama, kan tinggal asrama juga tuh kan. Asrama. Di MHQ itu pesantren, memang pesantren, tapi antara asrama yang satu dengan asrama yang satu agak jauhan gitu kan. Agak jauh. Nah, jauh. Asrama saya sini, asrama teman saya di sini, di sana jauh. Tapi kalau misalkan untuk ngumpulnya ada memang satu masjid disiapkan untuk kita kumpul bareng di situ. Jadi kalau ada acara tuh baru tuh kita kumpul bareng dengan semuanya, semua santri MHQ waktu itu. Jadi kalau misalkan nggak ada acara ya masih di rumah-rumah itu saja sama teman-teman sekamar. Di situ satu hal yang teman-teman saya cukup ya mungkin bisa bilang cukup kagumi dari saya walaupun bersama dengan teman selama di MHQ, saya waktu itu baru akrab dengan teman saya ketika saya selesai 30 juz. Walaupun sekamar. Berarti selama proses menghafal itu memang fokus di menghafalnya. Memang nggak mikir yang lain supaya fokus gitu. Begitu kata teman saya. Interaksi sama teman-teman yang lain tuh terbatas gitu. Karena fokus dengan Al-Qur'an. Iya, gitu. Jadi apa ya? Betul-betul untuk berkomunikasi dengan teman pada saat menghafal Al-Quran itu ya apa ya kayak dibatasi gitu, dibatasi. Fokusnya nggak pecah gitu ke hal-hal yang lain. Iya, pikiran saya lebih baik dengan Al-Quran aja lah, komunikasinya dengan Al-Quran aja lah terus gitu. Jadi sampai-sampai saya dibilangin sama teman saya, wih Fauzal setelah 30 juz baru akrab. Saya dibilangin seperti itu. Itu menandakan bahwa ya Allah, iya ya betul ya, selama proses menghafal saya kemarin saya jarang banget tuh bicara dengan teman. Bahkan ada kemarin satu hari saya tidak pernah bicara dengan teman waktu itu. Betul-betul apa ya? Misalkan baca Al-Quran, menghafal betul 24 jam. Kalau misalkan misalkan mau ambil nasi, ya begini. Saya ambil nasi, minta nasi ke teman, baca Quran, minum, baca Quran. Pokoknya baca Al-Quran terus. Waktu itu, pada saat menghafal waktu itu. Sampai-sampai satu hari selama saya berada di MHQ, saya nggak pernah komunikasi dengan ustadz, dengan teman-teman juga. Saking fokusnya saking fokusnya, iya. Saya pun kaget waktu itu. Oh iya, saya nggak pernah bicara dengan teman nih waktu satu hari ini karena fokus menghafalkan Al-Quran. Ya. Berarti kuncinya Fauzal bisa sampai khotam dan mutqin itu karena fokusnya. Iya. Nah, kalau boleh tahu berapa lama gitu bisa khotam dan mutqin kan hafalan selama di MHQ? Iya, selama proses menghafalnya sih itu selesainya dari awal sampai akhir itu 30 juz. Saya bisa sampai berapa kemarin ya?
13 bulan, 1 tahun di 1 13 bulan. bulan. Ya, 1 tahun 1 bulan. Ya. Proses Seperti itu. mutkinnya Proses mutkinnya setelah itu kan baru tuh dikatakan lulus betul di MHQ kalau kita sudah siman 30 kan. Proses mutkinnya itu saya ambil waktu selama 4 bulan. 4 bulan untuk melancarkan betul. berarti 1 tahun 5 bulan lah. Ya, 1 kurang tahun lebih. 5 bulan. Oke. Nah, selama perjalanan 1 tahun 5 bulan itu pastilah ada gitu goncangan-goncangan. Ya. Misalnya lagi datang malas-malasnya atau ada godaan-godaan yang lain. Nah, gimana caranya ngebalikin semangat gitu? Bisa istiqomah gitu. Bisa kembali gitu ya ke supaya Gimana nggak futur caranya lagi gitu? lah ya. Kemarin banyak sih sempat lah tahu lah penghafal Al-Quran pasti banyak godaan dari Pasti banyak. Jin iblis Semua maupun jin penghafal manusia. pasti ngerasain gitu. Ya, jin iblis maupun jin manusia kan. Pasti banyak yang membuat kita bisa futur kan. Semasa saya di MHQ juga walaupun berusaha untuk fokus menghafal Al-Quran ya pasti tetap merasakan futur. Pasti ya bosan juga nih kayak gini terus. Tapi ya kalau kita merasa bosan terus ya mau gimana mak, nggak hotam-hotam lah kita kalau bosan terus kan. Ya seperti itu. Jadi cara saya kemarin ketika sudah mulai bosan, sudah mulai saya merasa futur, sering diganggu teman, sampai diganggu teman, jarang lagi tuh membaca Al-Quran. Dari situ cara saya sih saya belum pernah cerita sih, tapi ya nggak apa-apa lah saya cerita di sini. Saya kalau misalkan merasa seperti itu, sedih kah? Biasa juga sedih kan membawa kita kayak malas-malas gitu buat baca Quran. Waktu itu saya sering bangun jam 1 malam. Jam 1 atau jam 2 malam itu sholat tahajud dengan ya betul-betul kalau saya niatkan untuk memperbaiki diri lagi. Saya bangun jam 1 itu sholat tahajud dulu sendirian, kemudian berdoa. Curhat ke Allah gitu. Curhat ke Allah ya. Saya curhat ke Allah. Betul-betul ini tangan penuh dengan air mata. Iya, seperti itu. Berarti muhasabah gitu tiap malam. Iya. Di malam-malam futur gitu. Ya. Cari petunjuk dari Allah gitu. Ketika futurnya itu aja sih. Maksudnya ini nggak terus-terusan gitu. Ketika pas datang lagi malam-malam futurnya gitu, Ya. lagi malas-malasnya. Ya, lagi Solusinya kayak malas. gitu ya. Misalkan lagi sedih juga, ada dengar kabar dari orang tua kan di kampung, orang tua kan ada kabar gini, kabar gitu kan biasanya sedih kan. Kita mau ngapain nggak bisa pulang karena kita fokus juga buat ngafalkan. Iya, jadi gitu ya. Cuma itu sih nggak apa, bangun sendirian. Intinya lagi futur, minta sama Allah petunjuknya. Nah, curhat sama Allah gitu. Masya Allah. Begitu saya sih kalau saya sendiri. Begitu secara saya nah untuk. Terus ada nggak pesan-pesan dari orang tua yang Fauzal terus pegang sampai sekarang yang membuat Fauzal semangat untuk berjuang khususnya dalam proses menghafal Al-Quran? Oke. Pesan orang tua saya sih, orang tua saya itu betul-betul, saya kan 4 bersaudara nih, ya kan? Saya anak ketiga. Orang tua saya ini betul-betul kalau bisa dibilang berpegang teguh ke saya. Karena kakak saya yang pertama pernah mondok MTS waktu itu, tapi cuma setahun. Setelah itu 2 tahunnya lagi MTS, dia nggak mondok lagi tapi masih tetap di pesantren. Setelah itu masuk SMA, masuk ya SMA, SMK waktu itu. Jadi kakak saya kayak hafal apa-apa yang dia dapatkan selama setahun di pondok itu jadi kayak hilang semuanya gitu. Kemudian kakak saya yang kedua memang belum menghafalkan belum pernah masuk di pesantren, memang dari SD, SMP, SMA gitu kan, jadi nggak pernah nginjak suasana pesantren. Jadi saya baru itu tuh saya dari awal memang dari awal SMP masuk pesantren MTS kan, MTS aliyahnya juga pesantren, kuliahnya juga pesantren. Berarti orang tua Fauzal tuh pusat harapannya buat punya anak seorang penghafal Al-Quran tuh di Fauzal. Gitu. Perkataan orang tua saya sih yang betul-betul membuat saya gairah saya betul sangat tinggi kan, sangat naik waktu itu gairah saya untuk menghafalkan Al-Quran, menyelesaikan pendidikan di pesantren. Orang tua saya pernah berkata kepada saya, kami nak, maksudnya orang ibu dengan bapak saya sangat berharap betul ke kamu karena cuma kamu yang anak pesantren, cuma kamu yang menghafalkan Al-Quran. Ya jadi seperti itu, jadi kayak semuanya tertuju ke saya. Dari sekeluarga itu tertuju ke saya semuanya. Cuma kamu nak yang bisa memberikan kami syafaat di akhirat nanti. Cuma kamu nak yang bisa memakaikan kami mahkota, baju jubah yang sangat dahsyat nanti di akhirat kelak. Itu itu yang orang tua saya bilang ke saya, yang membuat saya orang tua saya sudah sangat bergantung ke saya. Ya, berharap besar, sangat berharap besar. Jadi saya sebagai
anak yang wajib berbakti kepada orang tua harus menyelesaikan betul. Dan saya sudah mengazamkan dalam diri saya tidak akan keluar lagi dari dunia pesantren. Masya Allah. Nah, dari cerita Fauzal juga membuat menjadikan inspirasi bagi saya pribadi ini, mungkin juga untuk teman-teman yang mondok kan. Nah, memang orang tua tuh pasti punya harapan besar bagi anak-anaknya yang lagi mondok. Nah, itu juga harus menjadi motivasi yang kuat untuk kita nih yang di pesantren, supaya kita kan jauh nih dari orang tua. Nah, harusnya kita di pesantren tuh nggak malas-malasan lagi, nggak main-main lagi, karena orang tua di rumah itu punya harapan besar untuk anak-anaknya yang lagi mondok. Harus berpisah jauh, harus dikirimkan uang tiap bulan, harus ini dan itu. Nah, jadi harusnya kita itu yang mondok sadar gitu kan. Nah, kalau harus lagi malas-malas, orang tua maunya saya kayak gini, mau lebih baik, bukan lebih buruk. Nah, karena ya orang tua kita menitipkan kita ke pondok seakan bahwa kamu yang akan memasukkan kami ke surga, memudahkan ke surga. Memudahkan ke surga. Jadi ya kita harus melaksanakan. Semoga kita bisa memasangkan jubah kemuliaan di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Itu mimpi saya. Kita lanjut nih, habis dari MHQ kan, SMA, terus kuliah. Nah, gimana ceritanya Fauzal bisa sampai di EKISI? Mungkin bisa diceritain singkatnya gitu. Saya ceritakan dulu. Sebenarnya saya ini awalnya nggak niat masuk di EKISI awalnya. Saya niatnya langsung mau masuk di STIQ. Ya, gitu. Saya niatnya nggak mau nginjak EKISI, nggak mau. Saya maunya langsung ke STIQ aja. Makanya saya bilang ke orang tua, Mak, Pak, kan saya bilang gitu. Saya mau kuliah di STIQ aja. Saya waktu itu pas saya bilang itu, saya nggak tahu STIQ ternyata juga unit dari AKEL juga. Jadi saya kira itu cuma ya kayak kampus-kampus biasa lah. Kayak waktu itu saya bilang, Mak, saya mau kuliah di STIQ aja. Nggak apa-apa, bisa juga, tetap juga jauh kan. Maksudnya saya memang sudah mau mencoba untuk merantau kan. Seperti itu. Saya bilang ke orang tua saya, walaupun nggak masuk di EKISI, kan tetap jauh juga di STIQ di Bogor juga. Ternyata ketika saya tahu STIQ, ternyata juga bagian dari unit AKEL. Seperti itu. Kemudian kenapa saya bisa masuk di EKISI? Itu pun saya dengan orang tua sempat kontra waktu itu. Maksudnya orang tua maunya ke EKISI? Maunya ke EKISI. Saya mau banget ke STIQ. Gitu ceritanya. Saya mau banget ke nggak mau istilah yang saya bilang ke orang tua saya waktu itu. Saya nggak mau lagi pondok, merasakan di sistem pesantren seperti itu, tapi tetap mau belajar agama. Gitu. Kan di kayak gitu kurang lebih seperti itu kan di STIQ kan. Seperti itu. Walaupun asam saya tadi memang asam saya tadi itu memang sudah tidak mau keluar dari dunia pesantren kan, tapi nggak meninggalkan ilmu agama selama proses pendidikan gitu. Nggak meninggalkan ilmu agama seperti itu. Jadi tapi memang kalau niat saya untuk kuliah di luar gitu, untuk yang umum kan, saya nggak mau. Memang nggak ada niat untuk itu. Memang ya maunya ke agama-agama aja terus. Terus yang membuat bisa kayak gitu apa? Gitu. Yang membuat bisa ke EKISI itu Ustadz Kamal. Ustadz Kamal yang mengirim saya ke EKISI sebagai kadernya. Saya menganggap Ustadz Kamal itu ya sebagai orang tua juga. Walaupun saya mau banget ke STIQ langsung, nggak ke EKISI. Seperti itu. Tapi Ustadz Kamal betul-betul mau saya juga sebagai kader juga di EKISI, belajar di EKISI. Seperti itu. Kemudian orang tua saya bilang itu ke Ustadz Kamal, kan sempat bicara juga ke Ustadz Kamal. Dia orang tua saya bilang, Ustadz, sebenarnya kami sebagai kedua orang tua, sebenarnya Ustadz yang lebih tahu lah Fauzal itu seperti bagaimana. Walaupun kami adalah orang tuanya. Jadi kami betul-betul apapun yang Ustadz bilang, di mana Ustadz suruh Fauzal belajar, disitulah saya akan arahkan Fauzal. Kami akan arahkan Fauzal ke situ juga. Orang tua Fauzal sudah percaya sama Ustadz Kamal. Gitu. Orang tua saya sangat percaya ke Ustadz Kamal karena ya seperti itu. Di Ustadz Kamal lah saya bisa mendapatkan banyak perubahan kan. Contohnya alhamdulillah bisa selesaikan hafalan 30 juz seperti itu. Jadi orang tua saya sangat percaya ke Ustadz Kamal. Ustadz Kamal memilih EKISI untuk menjadi kader saya di sana. Begitulah. Akhirnya dengan
apa perasaan yang sedikit ya aduh ya Allah nggak jadi ke STIQ langsung kan, aduh malah harus jadi anu lagi, jadi santri lagi, mondok lagi. Kan kemarin pas sebelum ke EKISI kan sudah menjadi pembina tuh, sudah menjadi pembina di MHQ Tonra. MHQ Tonra. Jadi kakak pembina lah, pembantu Ustadz seperti itu. Kenapa saya kemarin nggak mau ke EKISI? Karena itu pikiran saya, ya Allah jadi santri lagi nih, gitu kan, jadi santri lagi nih padahal udah 6 tahun jadi santri dari MTS, dari Alia, masa kuliah jadi santri lagi, seperti itu. Berarti Fauzal pengen ngerasain gitu suasana baru dalam menuntut ilmu, jadi pengennya ke STIQ. Ya, menuntut ilmu tapi pas di EKISI juga kan, ke STIQ juga, gitu. dapat dua-duanya malah. Dapat dua-duanya malah. Itu juga jadi hikmah gitu, samina wa ta'nanya kepada orang tua dan guru. Iya. Sampai ketika waktu itu berangkat dari kampung ke bandara, masih perasaan, aduh nggak mau, masih kurang enak, gitu. Masih belum menerima keputusan orang tua, keputusan Ustadz Kamal. Tapi ya walaupun seperti itu ya tetap saya harus samina wa ta'na Ustadz Kamal, walaupun dalam hati kan, aduh, jadi santri lagi nih, gitu kan. Sampai-sampai saya memperbaiki niat itu ketika duduk di pesawat, udah di pesawat. Ya Allah, nggak mungkin lagi kembali nggak mungkin kembali. Ya udah di pesawat kan, gitu. Udah di pesawat. Perbaiki aja lah niatnya. Udah terlanjur juga kan, udah terlanjur di pesawat, nggak mungkin kembali lagi. Di situ maka pada saat itu ketika saya duduk di pesawat, disitulah saya berniat berusaha untuk memperbaiki niat lagi. Ya Allah, semoga dimudahkan di sana ya kan, karena ini juga adalah harapan dari kedua orang tua, harapan dari pimpinan yang sangat saya cintai, Ustadz Kamaluddin Marsus. Jadi seperti itu, di pesawat saya memperbaiki niat untuk ke EKISI. Terus kan udah sampai di EKISI, sudah masuk di EKISI, udah ngejalanin sistemnya. Terus juga ada jadwal kuliah juga di STIQ kan. Nah, gimana perasaannya selama di EKISI? Apakah sesuai dengan ekspektasinya Fauzal gitu sebelum masuk ke EKISI? Kan kemarin waktu ngabdi di MHQ juga kan ada tuh yang dikirimkan 3 orang dari EKISI untuk ngabdi juga di MHQ. Seperti itu. Di situ saya sempat cerita sama dia tentang EKISI. Setelah itu saya dapat cerita-ceritanya. Saya ke EKISI, alhamdulillah sesuai dengan apa yang dia ceritakan. Di sini saya rasakan ya, saya merasa sesuai dengan ceritanya seperti itu kan, dari sistemnya, waktu-waktunya, kegiatan-kegiatannya dan lain-lain seperti itu. Sesuai lah yang dia ceritakan. Berarti nggak kecewa gitu di sini? Iya. Tapi masa-masa awal kan, ya pastilah setiap santri itu di awal di ma'had baru dalam proses menyesuaikan diri seperti itu. Di situ di masa awal di EKISI kan sudah jadi pembina kemarin nih. Masa awalnya 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, 1 bulan pertama masih belum menerima untuk menjadi santri lagi. Seperti itu. Jadi kayak masih ya Allah masih futur lah minggu pertama di EKISI waktu itu. Setelah itu kemudian masuk bulan kedua, bulan ketiga, alhamdulillah ya. Saya berusaha untuk menerima lagi takdir untuk menjadi santri lagi di EKISI seperti itu. Tapi kurang lebih selama di EKISI gimana perasaannya? Nyaman atau justru malah, kan di EKISI kan kita mondok nih, tapi dengan berbagai sistem juga banyak gitu. Nggak sesempit yang orang pikirkan tentang seorang santri yang mondok gitu. Masih banyak hal-hal baru yang kita dapatkan di EKISI. Ya, betul. Jadi perasaan saya selama di EKISI itu bisa terbagi 2 ya. Di awal-awal itu ya seperti tadi yang saya ceritakan, masih futur, masih merasa nggak menerima. Setelah saya berusaha untuk memperbaiki untuk takdir itu kan, takdir menjadi santri lagi, saya betul-betul lah, nggak apa-apa jadi santri lagi aja seperti itu. Setelah itu saya menjalani proses karena sudah ikhlas menjadi santri. Alhamdulillah menjalani proses. Ternyata betul-betul ketika kita menikmati proses yang ada di ma'had, dimanapun ma'hadnya, udah nyaman, pasti akan merasa nyaman. Jadi sekarang alhamdulillah selama baru berapa bulan ya? Baru 6 bulan ya mungkin. 6 bulan 7 bulan ya, lah. 6 bulan 7 bulan kita di EKISI sebagai santri mustawa awal semester 1. Alhamdulillah
setelah mengalami ya dari awal memang agak sedikit gitulah down seperti itu. Alhamdulillah setelah menjalani baik-baik aja, mana-mana aja. Nyaman, malah saya Masya Allah nyaman di sini, sama nyaman banget. Iya, seperti itu. Berarti Fauzal kan udah ceritain nih dari awal menghafal sampai sekarang nih di EKISI. Nah, ada nggak target untuk kedepannya, target jangka pendek lah gitu? Kan udah kemarin udah siman juga, udah mungkin. Nah, targetnya itu apa? Target dalam jangka waktu dekat-dekat ini, misalnya bulan ke depan, 3 bulan atau 5 bulan ke depan lah gitu. Oke, dalam jangka pendek dulu ya. Dalam jangka pendek ini sih dalam menghafal Al-Quran saya berusaha untuk mengambil sanad dulu. Pengambilan sanad, bacaan qiraat Imam Hafiz ya kan. Saya dari Jarus Syatibiyah, saya berusaha untuk menyelesaikan pengambilan sanad itu. Sekarang sudah mulai sih. Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Sekarang alhamdulillah sudah juz 8 sekarang pengambilan sanad itu. Dalam jangka pendek ke depan ya itu saya berusaha untuk istiqomah dulu untuk menyelesaikan 30 juz sampai alhamdulillah mendapatkan sanad. Kemudian setelah itu saya target lagi diri saya untuk mendapatkan matan sanad matan jazari. Kemudian setelah sanad matan jazari, matan tuhfatul atfal. Ya, itu sih ke depannya saya berusaha. Kurang lebih itu. 3 target besar lah dalam menghafal Al-Quran. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat orang tua untuk ustadz-ustadz di MHQ, ustadz-ustadz di EKISI, atau semua ustadz lah yang pernah membimbing Fauzal sampai menjadikan Fauzal seperti yang sekarang ini. Oke. Yang pertama untuk orang tua dulu ya, orang tua dulu. Ketika saya di sini sangat jauh dari orang tua, yang paling sering saya ucapkan dalam doa saya sih powernya di doa ya. Saya orangnya powernya di doa seperti itu. Walaupun dengan kesungguhan, pasti mintanya di Allah, kesungguhan dan supaya bisa aktif terus di pesantren, ikut kegiatan terus, saya mintanya di Allah begitu. Saya powernya memang orang-orang yang suka berdoa, seperti itulah powernya di doa. Jadi saya sering berdoa kepada Allah. Saya doanya seperti ini, ya Allah, izinkan saya bertemu dengan kedua orang tua saya dengan membawa segudang prestasi-prestasi. Itu yang sering saya doakan. Ya Allah, saya izinkan kembali ke kampung, bertemu dengan kedua orang tua dengan membawa segudang prestasi-prestasi yang saya dapatkan di EKISI. Makanya saya berusaha betul untuk mengumpulkan sebanyak mungkin prestasi. Alhamdulillah kemarin sudah siman 30 kan. Itu sudah saya bisa bicarakan ke orang tua. Kemudian yang kedua ya, nanti tiga target ke depan tadi itu ketika saya sudah mendapatkan juga itu juga sudah bisa diceritakan ke orang tua seperti itu, untuk membanggakan orang tua. Pasti ketika orang tua bangga, dia pasti ridho kan. Ketika orang tua ridho, Allah pun pasti akan ridho. Itu sih saya. Makanya saya betul-betul berusaha untuk membanggakan orang tua di sini. Karena ya sudah memilihkan saya betul ma'had yang sesuai dengan saya memang, maka saya harus balas itu dengan membawa penghargaan, dan ketika saya membalas kebaikan itu pun benefitnya atau feedbacknya ke saya juga, karena ketika orang tua ridho, ya Allah juga ridho, Allah pun ridho ke saya. Itu yang saya percaya. Kemudian kalau untuk guru-guru saya di pesantren MHQ dengan pesantren di SMP, kalau kata para ulama sih, jangan lupakan gurumu yang pertama. Jadi begitu. Guru saya masih ingat betul. Guru saya guru tempat saya menyetorkan hafalan pertama kali. Itu namanya Ustadz Muhammad Ikram Khalil. Situlah saya betul-betul memulai menghafalkan Al-Quran di beliau. Jadi seperti itu. Saya menjalani proses di masa SMP itu, MTS itu, beliaulah yang membimbing saya di proses menghafalkan Al-Quran. Walaupun ya saya ceritakan tadi dengan niat yang masih melenceng kan, tapi nggak apa-apalah. Beliau, disitulah saya membangun tonggak hafalan pertama saya di beliau. Makanya ya
saya kalau ke kampung masih sering ketemu dengan beliau sih, walaupun ya mungkin cuma sejam 2 jam cerita dengan beliau, setelah itu berpisah lagi, lama baru ketemu lagi. Tapi ya saya ucapkan kepada Ustadz, semoga Allah memberikan apapun lah. Pastinya saya minta semoga kepada guru-guru saya di MTS, yang guru-guru awal saya, kemudian guru-guru saya yang di MHQ, kemudian yang di EKISI, kemudian yang di STQ. Ya, saya sering mendoakan kepada guru-guru saya semua, walaupun itu cuma doa untuk memudahkan urusan. Ya, saya ketika berdoa saya paling tidak pernah lupa itu doa, walaupun cuma doa untuk memudahkan urusan, itu pun ada baiknya juga kan, karena kita ya mendoakan juga ustadz kita, mendoakan kebaikan. Saya berdoa, setiap saya berdoa saya tidak akan pernah lupa doa ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Allahumma sahil umuri wa umur walidi wa umur asatidati. Di sini. Dan mudahkanlah seluruh perkara ustadz saya kan meliputi itu dari semuanya kan, dari awal mengajarkan gitu. Dari awal sampai akhir. Ya, saya sih itu dulu, walaupun belum bisa melakukan yang terbaik ke mereka semua yang telah membuat diri saya seperti ini sekarang, tapi itu yang saya lakukan. Saya mendoakan kemudahan aja. Insya Allah nanti kedepannya baru untuk itulah. Setelah harapan atau pesan-pesan buat orang tua dan ustadz-ustadz, mungkin ada pesan gitu atau tips-tips dalam menghafal buat saya pribadi juga dan seluruh teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran di luar sana. Oke. Berarti metode ya? Metode bisa dibilang metode? Suatu apa? Tips-tips secara umum lah tips, gitu. Tips secara buat umum. umum menghafal Al-Quran. Oke. Itu tadi tips secara umumnya ya, dimulai dari niat. Niat. Di mana ini niat betul-betul bisa membimbing kita menuju yang lebih baik ya. Di mana saya rasakan ketika saya dari niat yang masih buruk, masih salah, masih melenceng, memperbaiki niat ke arah yang lebih baik. Di mana disitulah saya merasakan betul bahwa niat inilah yang betul-betul bisa merubah segalanya. Bisa dari merubah niat, segalanya. Terus akan memberikan efek yang besar gitu ke depannya. Iya, karena niat nggak bagus, jalan juga akan susah, akan berat. Iya. Kalau niat bagus, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Walaupun niatnya kurang bagus kan, misalkan nih kan niatnya nggak bagus, tapi yang dikerjakan itu kan menghafal Al-Quran. Itu kurang mantap lah kalau seperti itu. Kurang berkah. Kurang berkah seperti itu. Kayak kita menghafalkan Al-Quran dengan niat yang salah. Makanya ketika niatnya udah lurus tuh masuk di MHQ, saya merasakan niat ini betul-betul merubah hidup saya seperti itu. Berarti kuncinya itu di niat. Di niat awalnya, insya Allah. Niat, kita memperbaiki niat, menghafal betul karena Allah, jangan karena yang lain, jangan karena orang tua juga. Betul-betul karena Allah, karena begitu timbal baliknya Allah ridho ke kita, orang tua kita pun pasti akan ridho juga. Orang tua kita ridho, Allah pun pasti akan ridho. Jadi seperti itu aja sih. Nah, kalau misalkan untuk niat ibadah ya, misalkan menghafalkan Al-Quran dan lain-lain seperti itu, jangan betul-betul kalau saya pribadi sebagai santri penghafal Al-Quran, saya nggak niatkan untuk maksudnya saya niatkan juga sih, tapi di nomor kedua. Saya niatkan pertamanya itu, ya Allah, saya menghafal untukmu ya Allah, dan jadikanlah yang saya lakukan ini membuat orang tua saya bangga. Seperti itu yang saya, begitu niat saya. Masya Allah. Iya, seperti itu. Niat sih. Luar biasa ya, dari perjalanan menghafal Al-Quran, ada nggak kisah-kisah sedih gitu yang pernah dialamin, Fauzal? Oke, kisah sedih ya. Pastilah ya, kita mempunyai kisah sedih masing-masing ya kan. Terutama contohnya kemarin saya di EKISI. Disinilah saya betul-betul ya futur lah melaksanakan kegiatan di EKISI karena kisah sedih ini ya. Kisahnya apa? Seperti ini. Waktu itu ada juga lucu-lucunya sedikit sih. Waktu gini ceritanya. Ada teman yang mendapatkan kiriman makanan dari orang tuanya seperti itu. Saya ceritakan dulu dari awal aja. Ada teman mendapatkan kiriman dari orang tuanya.
Nama makanannya itu ikan seribu ya kalau di Sulawesi, apa namanya kalau di sini, seperti itu. Kemudian malam, pada saat malam saya lapar waktu itu, dan ternyata makanan ini katanya udah sedikit basi. Tapi karena lapar, saya nggak tahu juga. Pas udah masuk tuh makanannya di perut, baru tahu kalau udah basi. Makanya besok paginya saya sering sakit perut gitu, sering ke WC. Dan waktu itu waktunya pembagian HP waktu itu kan. Kita semua dikasih HP waktu itu. Satu waktu saya menelpon ke orang tua pada saat itu, di rumah nenek waktu itu. Ketika saya menelpon sama ibu, bapak, kemudian di nenek saya, ketika saya bicara dengan nenek saya, Masya Allah, beliau mengatakan, gimana kabarnya di sana, dingin atau bagaimana? Pokoknya ya kayak nenek dengan cucu lah, saling komunikasi seperti itu. Satu waktu ada pertanyaannya, nenek saya cuma bilang seperti ini, bagaimana nanti selanjutnya, seperti itu kan. Beliau mau mengatakan seperti itu, tapi saya potong, maaf nih, mau ke WC dulu. Kan dari semalam sudah sakit perut seperti itu kan. Maaf nih, mau ke WC dulu. Setelah ke WC, setelah itu saya lupa lagi telepon nenek saya. Dan sedihnya itu, disitulah ternyata kata-kata terakhir dari nenek saya. Di situ saya merasa menyesal juga pada saat itu, karena saya memotong pembicaraan nenek saya cuma karena itu. Dan ternyata saya nggak tahu, qadarullah, itu takdir Allah ya, itu ternyata kata-kata terakhir nenek saya ke saya. Nenek saya pada saat itu meninggal. Setelah kan cuma satu kali kan pegang HP, kumpul HP, beberapa hari ke depan nenek saya meninggal waktu itu, meninggal di kampung. Kemudian hari demi hari berjalan. Ada satu ustadz yang manggil saya, Zal, kesini. Ada telepon dari orang tua kamu. Situ heran sih saya, kok barusan minggu kemarin udah telepon kan kenapa sekarang ada telepon lagi, seperti itu. Saya ambil teleponnya, saya jawab, Assalamualaikum. Mama saya dengan mengucapkan Waalaikumsalam dengan nangis waktu itu. Udah terisak-isak nenek mama saya waktu itu. Saya bilang, Mak, kenapa? Katanya, nenek kamu meninggal di sini. Saat itu saya langsung tangan saya loyo waktu itu, nggak bisa ngangkat handphone dulu kan, sempat berpikir sejenak dulu. Setelah itu saya shock gitu kan. Shock seperti itu mendengar berita tersebut. Saat itu saya bicara lagi ke Mama, kenapa bisa, apa penyebabnya? Karena kemarin sebelum saya tinggalkan beliau di Sulawesi masih sehat-sehat aja, tapi memang umurnya udah agak tua kan, namanya udah agak tua. Dia ceritakanlah seperti ini, kenapa beliau bisa meninggal. Yang pastinya karena qadarullah kan, takdir Allah, seperti itu. Dia ceritakan seperti ini, bla 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 bla. Waktu itu saya belum menangis waktu itu. Saya cuma kayak shock gitu. Shock kayak tadi kan langsung lepas handphone, nggak bisa ngangkat handphone. Saat itu Mak, orang tua saya nitip doa aja, semoga nenek diselamatkan di akhirat nanti. Malamnya di situ baru saya teringat, ya Allah, oh ternyata kemarin ya kata-kata terakhir nenek saya, seperti itu. Saya baru teringat. Saya seakan merasa, wah kurang ajar banget ke nenek saya, karena saya mau potong pembicaraan nenek saya, dan setelah itu saya lupa, itu salahnya saya lupa untuk telepon beliau kembali. Setelah itu ternyata itu adalah kata terakhir dari beliau. Kata-kata terakhirnya. Saya mau ke WC waktu itu kan, karena sakit perut, karena
makanan teman yang kemarin saya makan. Setelah itu di situ akhirnya ya saya nangis di atas ranjang kan. Saya nangis di atas ranjang sampai mungkin tengah malam jam 1 mungkin baru saya bisa tidur. Karena saya ingat seluruh kebaikan nenek saya, tapi akhirnya di akhirnya kan saya malah seperti itu ke nenek saya kan. Masya Allah, kurang ajar, bisa dibilang kurang ajar lah, karena ya nenek saya baru mau bilang bagaimana kabarnya ini dan itu, tapi saya potong itu, maaf nek mau ke WC dulu. Itu saya berpikir, ya Allah, itu ternyata itu saya sebenarnya minggu depan baru pegang HP selanjutnya baru saya mau telepon lagi seperti itu. Tapi ya kalau Allah, disitulah saya baru merasa sangat menyesal waktu itu, menyesal sekali sampai ya futur beberapa minggu, mungkin ada 2-3 minggu saya nggak semangat untuk mengikuti kegiatan di EKISI kan, karena itu penyesalan yang sangat saya rasakan. Nenek saya itu, kalau mau dibilang nenek saya itu, ketika orang tua saya mungkin karena saya ada salah, orang tua saya marah ke saya kembali ke nenek, pasti saya kembali ke nenek, saya kunjungi rumah nenek seperti itu. Dan saya ingat betul seluruh kebaikan nenek saya selama beliau hidup. Dari yang saya paling suka itu nenek saya itu masakannya itu enak sekali, betul-betul masakannya itu enak sekali. Mungkin kenapa masakan mama saya juga enak, karena mungkin dari beliau, seperti itu. Dan seluruh lah, itu cuma satu aja contohnya, dan seluruh kebaikan nenek saya waktu itu. Tapi justru di penghujung, justru di akhir hayatnya beliau, saya malah seperti itu. Makanya itulah menyesal, nangis waktu itu sebelum tidur malamnya. Bahkan susah bangun setelah malam itu. Kemudian saya ya pakai cara saya kembali, cara saya dulu balik kalau bangun sendiri tengah malam, betul-betul lah saya, ya Allah, ampuni dosa saya ke nenek saya, ampuni dosa saya ke nenek saya, ampuni dosa saya ke nenek saya, seperti itu. Saya bicara seperti itu terus. Ya ampuni betul dosa saya ke nenek saya, seperti itu kan. Karena ya tahulah kan, pasti penonton sekalian juga sudah mengetahui bagaimana ya kalau seorang cucu ke neneknya, ya bisa dibilang kayak kurang ajar seperti itulah. Tapi saya masih mengharapkan, saya berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa saya ke nenek saya, seperti itu. Insya Allah. Semoga dari cerita sedih tersebut juga bisa memberikan pelajaran buat kita. Semoga kejadian seperti itu tidak terulang lagi ke kita, khususnya terhadap kedua orang tua kita. Jadikan pelajaran teman-teman ya. Dari perjalanan menghafal Al-Quran, niat sempat melenceng, kemudian bisa menjadikan niat lebih baik. Terus menghafal, bisa khatam, bisa mutkin, bisa lagi proses sanadisasi. Masya Allah. Semoga dengan kisah Fauzal dalam menghafal Al-Quran ini dapat memberikan inspirasi khususnya bagi saya pribadi dan para penonton. Nah, syukron Fauzal atas waktu yang diberikan, Masya Allah. Syukron jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Itulah tadi bincang-bincang ngobrol bareng santri bersama saudara Fauzal, mahasiswa semester 1 program kaderisasi Imam dan Dai Ar-Rahman Quranic College. Buat teman-teman sekalian, marilah kita menghafal Al-Quran, marilah kita perbanyak interaksi bersama Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, terus mentadaburi Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya, bahkan bisa sampai mengajarkannya. Karena dari interaksi tersebutlah insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, seperti dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa diberikan syafaat oleh Al-Quran. Itu saja dari kami. EKISI, Hafiz, Alim, Mujahid. Allahu Akbar.